me show you how proud I am to be yours. Need the stress and most of my flaws. Still look great for you, great for you. Perkenalkan, nama saya Renaldi Antonio. NIM saya 2024 133 7054. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi umum mengenai komponen-komponen dasar pada komputer seperti CPU, motherboard, RAM, dan perangkat lainnya. Oke, pertama saya akan mulai dengan CPU dulu, atau yang dikenal dengan Central Processing Unit. Adalah komponen utama dari sebuah komputer, di mana ia itu sebagai otak dari semua sistem komputasi, dan CPU ini itu bertugas untuk mengolah data dan memproses instruksi serta mengontrol semua komponen-komponen lain di dalam sistem komputer. Kemudian yang kedua adalah motherboard. Motherboard itu adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen-komponen komputer, mulai dari CPU, RAM, GPU, dan bahkan penyimpanan. Papan ini itu adalah pusat komunikasi di mana data mengalir antara berbagai bagian sistem. Untuk penggunaannya juga sebagai menghubungkan semua komponen, terus juga menyediakan koneksi daya ke komponen. Terus memiliki juga port eksternal seperti HDMI dan USB, kemudian memiliki slot ekspansi untuk meningkatkan sistem. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu RAM. RAM itu adalah memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan atau sedang diproses oleh CPU. Penggunaannya ya itu untuk tempat menyimpan data yang CPU perlukan. Oke, kita masuk ke bagian yang nomor 4, yaitu adalah GPU. GPU atau VGA adalah unit pemrosesan grafis yang bertanggung jawab untuk merender gambar, kemudian video dan grafik 3D pada komputer. GPU dapat berada dalam CPU atau yang disebut integrated GPU, dan juga ada yang grafis terpisah atau dedicated yang dipasang di slot ekspansi motherboard. Kemudian penggunaannya ya itu memproses dan menampilkan visual gambar, video, dan 3D. Kita akan lanjut ke HDD atau SSD. Adalah unit penyimpanan suatu data secara permanen. Perbedaan HDD dan SSD itu, HDD memiliki kapasitas yang besar namun kecepatannya lambat, terus juga SSD itu memiliki kapasitas yang kecil tapi sangat cepat. Penggunaannya sebagai penyimpan data permanen seperti sistem operasi, program file, dokumen, musik, video, dan lain-lain. Oke, kemudian saya akan masuk ke bagian spesifikasi lebih lanjut. Di sini saya menggunakan AMD Ryzen 7 7700, yang artinya ini adalah prosesor dari AMD generasi ke-7. Memiliki teknologi 5 nanometer. 5 nanometer di sini itu transistor dari sebuah CPU-nya, yaitu ukurannya 5 nanometer. Itu adalah salah satu transistor CPU yang paling efisien dan paling canggih untuk saat ini. Salah satunya. Terus juga core voltage-nya ya rata-rata mungkin 1 volt. Kemudian clock atau kecepatan. Nah, di sini core speed-nya itu memiliki frekuensi 3,8 GHz. 3,8 GHz itu minimal kecepatannya. Kemudian turbo clock-nya itu up to 5.3 GHz atau 5,3 GHz. Itu adalah kecepatan maksimal yang bisa prosesor ini capai gitu. Kemudian memiliki TDP
65 watt. TDP 65 watt. TDP itu artinya daya yang diperlukan untuk prosesor ini bisa bekerja. Dan kebetulan di prosesor saya itu memiliki 65 watt, dimana ini adalah salah satu prosesor yang paling efisien atau paling daya rendah untuk kelas kecepatan 5,3 GHz. Terus PPT itu adalah package power tracking, atau kalau disebutnya itu maksimal daya yang bisa dia konsumsi, yaitu sebesar 88 watt. Kemudian di prosesor ini itu memiliki case itu adalah sebuah memori yang terhubung oleh CPU, dan L1 nya itu memiliki 64 kilobyte per core. Kemudian case L2 nya itu memiliki 1 megabyte per core. Terus kemudian case L3 itu 32 megabyte per bukan per core share tapi. Oke, kemudian saya akan masuk ke bagian motherboard, dimana saya menggunakan motherboard dari brand ASRock dengan chipset B650, terus memiliki PCI Express generasi kelima dengan kecepatan 32 GB transfer per second. Oke, kemudian saya akan masuk ke bagian RAM. RAM yang saya gunakan di komputer saya ini adalah DDR5 dengan kapasitas 32 GB, dengan DRAM frekuensinya itu sesuai dengan yang kalian lihat di sini, yaitu 2,4 MHz. Kemudian memiliki cache latency 40 per clock. Oke, kita masuk ke bagian graphic cardnya. Yang saya gunakan di sini adalah GeForce GTX 1060 Super dari brand Nvidia. Memiliki base clock 1530 MHz dan boost clocknya up to 1785 MHz. Memiliki memori 6 GB dengan jenis memorinya itu GDDR6, termasuk salah satu memori GPU yang terbaru. Kemudian memiliki bandwidth di memori tersebut 336 GB per second. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian informasi, karena saya juga masih belajar. Jadi oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.